Halo teman-teman, sahabat-sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam akal sehat, sehat selalu buat kalian dan salam keadilan ya. Pada video kali ini masih seputar ini ya, Solidarity for Jessica ya. Kita dukung terus perjuangan dari Jessica Kumala Wongso untuk mendapatkan keadilan terhadap kasus yang dia dapatkan ya. Video ini untuk membantu dosen saya untuk terus bersuara ya, supaya keadilan di negeri ini tercipta ya, tidak ada lagi kasus seperti yang dialami oleh Jessica di mana barang bukti digital bisa dimanipulasi seenaknya ya untuk memenjarakan orang. Jadi semoga kedepannya dengan perjuangan menyuarakan terus keadilan untuk Jessica ini semoga tidak ada lagi kasus seperti ini ya. Jadi sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Pak Rismon, Jessica dan tim kuasa hukum itu bukan hanya untuk Jessica ya, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini di mana barang bukti digital bisa dimanipulasi untuk memenjarakannya. Di mana bukti tidak ada satupun bukti tapi bisa dipenjarakan ya. Jadi semoga hal ini tidak terjadi lagi ya, tidak menimpa orang lain. Jadi semoga oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan tuah dari apa yang mereka lakukan ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, video kali ini masih bertema Solidarity for Jessica ya. Solidaritas untuk Jessica menanti sidang PK perdana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sidang perdana PK kasus Jessica ini sudah digelar kemarin ya, tanggal 22 Oktober 2024, hari Selasa itu. Namun eh, sidang tersebut ditunda ya karena penemu novum yang diajukan itu tidak hadir atau perlu disumpah ya. Sehingga kehadiran dari penemu novum itu wajib ya, sehingga apa namanya sidangnya ditunda minggu depan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa novum-novum yang diajukan di PK ini lebih banyak berfokus pada bukti digital dari kasus apa namanya dari CCTV-nya ya, sehingga penemu novum yang dimaksud di sini tidak lain adalah Pak Rismon Hasiolan Sianipar ya, dosen saya. Jadi kehadiran beliau besok di sidang perdana minggu depan itu hari Selasa tanggal 29 ya. Tanggal benar ya, tanggal tanggal 29 hari Selasa. Oke. Itu diperlukan untuk disumpah ya. Jadi novum-novum yang diajukan penemunya harus disumpah ya. Tentu saja selain video terbaru, bukti terbaru yang didapatkan dari bapaknya si Mirna Salihin ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita ketahui bahwa novum-novum itu sebenarnya bukan barang ini ya, istilahnya analisa bukti baru yang didapatkan dari analisa video, bukan ya teman-teman. Tapi itu bukti baru yang bisa dikatakan adalah ini ya, kebohongan yang bercerita tentang dirinya sendiri ya. Jadi Pak Rismon itu hanya menceritakan ulang apa yang ada, kebohongan yang ada di BAP yang dibuat oleh saksi ahli dari kepolisian, yaitu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Haryaman Prianto. Jadi bisa dibilang ini adalah
Novum-novum itu adalah kayak kebohongan yang bercerita sendiri tentang dirinya gitu loh. Jadi itu bukan, bukti bukti baru yang didapatkan dari analisa, ini ya, video CCTV-nya bukan. Jadi dia novum itu hanya memperjelas kebohongan yang terjadi di dalam, BAP itu ya. Jadi semua bukti kebohongan itu terungkap dari BAP yang ditulis sendiri oleh saksi ahli dari, eee, kepolisian ya, Christopher Rirs Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi itu ya novum-novumnya. Karena apa? Di sini, apa, tim ahli itu tidak mendapatkan akses secara langsung terhadap bukti digitalnya ya, CCTV. Jadi tidak ada akses satupun ya, sehingga boro-boro mau menganalisa CCTV-nya ya. Jadi kita itu tidak ada akses terhadap, barang bukti digital yang sudah disita. Baik itu yang langsung dari, DVR-nya ataupun yang sudah diekstrak di flash disk itu. Tidak ada satupun. Sehingga kemampuan untuk menganalisa apa kejanggalan dari CCTV tidak ada. Yang bisa dianalisa adalah kejanggalan yang dibuat sendiri oleh saksi ahli dari kepolisian melalui BAP-nya. Jadi justru kesalahan dan manipulasinya itu terlihat sendiri dan diceritakan sendiri di BAP-nya. Nah, jadi semua itu terungkap sendiri ya. Seperti kata Bang Oto, izinkan saya memutar ininya ya, kalimat. Kata Pujangga mengatakannya, kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kebohongan yang bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah dia yang terjadi di sini ya, yang terjadi di novum yang diajukan di sidang PK kasus kopi sianida itu ya. Jadi kebohongan yang bercerita tentang dirinya sendiri. Jadi bukti-bukti manipulatif saintifik ilmiah yang diajukan itu merupakan kebohongan yang bercerita tentang dirinya sendiri. Jadi semua itu tidak bisa dibantah karena dia yang membuat sendiri apa yang ditulis di dalam BAP dan sudah ditandatangani dalam sumpah ini ya, sumpah secara hukum, sehingga kebohongan yang diungkap di novum itu tidak bisa dibantah karena dia sendiri yang menulis ya. Jadi kita nantikan saja sidang perdana yang akan, bisa kita bilang sebagai sidang perdana yang bercerita tentang kebohongan yang terdapat dalam kasus ini ya. Jadi teman-teman, seperti yang Bang Oto ceritakan, ungkapkan tadi dalam kalimat bijaknya ya, kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar sampai pada akhirnya kebohongan itu bercerita tentang dirinya sendiri. Nah, gitu ya yang terjadi dalam, kasus ini. Jadi kebohongan yang sudah ditutup-tutupi akhirnya bercerita sendiri. Nah, itulah yang diungkapkan dalam novum 37 bukti ilmiah ya, kejanggalan atau manipulasi dalam kasus, ini, kopi sianida, terutama pada bukti digitalnya ya, CCTV-nya. Jadi kita nantikan,
sidang perdana yang menampilkan kebohongan, yang bercerita tentang kebohongan yang, dilakukan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kebohongan yang bercerita tentang dirinya sendiri. Itulah yang terjadi dan akan dipertontonkan pada sidang PK perdana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Semoga kasus ini tidak terulang lagi dan semoga Jessica mendapatkan keadilannya, namanya dibersihkan atas tuduh-tuduhan yang telah dia terima, atas hukum yang sudah dia terima ya, hukuman yang sudah dia jalani, dibersihkan namanya dan kasus ini tidak pernah terulang lagi, tidak ada satupun dari kita warga Indonesia yang mengalami kasus seperti ini ya. Karena sungguh ironi dan sangat menyedihkan ya, seorang yang tidak bersalah bisa ditersangkakan dan menjalani hukuman, dipaksa menjalani hukuman selama 8 tahun ya. Kemudian dibebaskan setelah suara lantang dari Pak Rismon menyuarakan bukti-bukti manipulasi yang telah dilakukan terhadap bukti digital CCTV pada kasus ini. Oke teman-teman, kita berdoa semoga kasus ini terungkap secara terang benderang dan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yang telah memenjarakan Jessica Kumala Wongso mendapatkan tuah atas apa yang mereka lakukan. Salam keadilan, sampai jumpa pada video selanjutnya.